Hal ini dapat kita lihat dalam tulisan-tulisannya. Yang pertama, Lukas menceritakan ketika Yesus lahir, ada 3 raja datang dari timur. 3 raja ini bukan orang Yahudi, mereka adalah orang-orang di luar bangsa Yahudi, tetapi mereka datang kepada Yesus untuk menyembahnya. Hal ini diungkapkan oleh Lukas untuk menunjukkan bahwa keselamatan Tuhan, keselamatan Allah itu tidak eksklusif hanya untuk orang Yahudi. Kedatangan Yesus Sang Penyelamat itu dinyatakan untuk semua orang. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, oleh Lukas, ungkapan tentang Yesus yang adalah penyelamat atau Mesias itu ditempatkan pada mulut seorang perwira Romawi. Ketika Yesus bangkit, ketika Yesus hidup kembali, seorang perwira menyatakan dia ini adalah seorang Mesias. Jadi pengakuan iman diungkapkan oleh orang non-Yahudi. Itu berarti yang mau disampaikan oleh penginjil adalah bahwa karya keselamatan itu untuk semua orang, untuk segala bangsa tanpa terkecuali. Siapapun boleh dan siapapun akan diberikan keselamatan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, Santo Lukas adalah seorang tabib atau seorang dokter atau seorang penyembuh. Maka dalam Injilnya Santo Lukas menekankan belas kasih Allah yang ditujukan kepada orang-orang kecil, orang miskin, orang yang menderita, orang yang sakit. Banyak mujizat-mujizat Yesus diceritakan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tentu saja ini berasal dari latar belakang sang penulis sebagai seorang tabib, seorang dokter, seorang penyembuh yang mau mewartakan bahwa Yesus adalah penyelamat bagi orang-orang kecil, orang-orang sederhana, orang-orang miskin. Maka Santo Lukas itu juga menjadi pelindung para dokter, pelindung para penyembuh, pelindung bagi mereka yang mempunyai kepedulian terhadap orang-orang kecil. Maka dalam Injilnya Lukas juga menjelaskan atau menggambarkan Yesus lahir sebagai orang miskin. Yesus lahir di kandang Betlehem dan dia mati juga sebagai orang miskin. Dia tergantung di kayu salib tanpa menggunakan apapun, hiasan mahkota dan lain sebagainya. Itu mau menunjukkan bagi Lukas, karya keselamatan Allah ditujukan bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Itulah pribadi Santo Lukas. Lukas juga menulis kisah para rasul. Jadi Injil Lukas dan kisah para rasul itu adalah satu pengarang, yaitu Lukas sendiri. Dan di dalam Injilnya itu Lukas menceritakan bagaimana perkembangan gereja dari awal mula sampai kemudian menyebar ke seluruh dunia. Maka dalam Injil atau dalam surat kisah para rasul dikisahkan bagaimana gereja awal, gereja perdana tumbuh berkembang. Lukas menggambarkan bagaimana semangat gereja perdana itu dalam kebersamaan, paguyuban yang hidup, dalam hidup bersama sebagai murid-murid Tuhan yang dihidupi atau dihayati melalui sabda, pemecahan roti, dan hidup dalam amal kasih, berbuat baik satu sama lain. Maka dalam kisah para rasul dijelaskan bagaimana gereja itu tumbuh berkembang.
Mereka selalu berkumpul dalam iman akan Rasul. Mereka berkumpul mendengarkan sabda dan kemudian memecah roti, itu berarti Ekaristi. Dan hidup mereka saling tolong-menolong satu sama lain. Dikisahkan ada mereka saling membagikan harta kekayaannya, dijual dan diberikan di hadapan para rasul untuk kehidupan bersama. Inilah 3 pilar kehidupan gereja awal yang kemudian menyebar kemana-mana. Dan tokoh yang diceritakan di dalam kisah para rasul adalah Santo Paulus. Paulus adalah pribadi yang mempengaruhi gereja perdana bisa tumbuh berkembang keluar dari Yerusalem. Dan di balik kehebatan Rasul Paulus itu ada Barnabas. Barnabas adalah orang pemimpin gereja di Antioquia. Barnabas diceritakan oleh Santo Lukas, seorang pemimpin, ya kalau zaman sekarang mungkin ketua umat, ketua lingkungan di Antioquia. Tetapi Barnabas adalah seorang yang punya visi ke depan yang jauh. Ia melihat potensi Saulus yang sangat besar bisa dipakai untuk mengembangkan jemaat. Maka ketika Saulus tidak diterima di Yerusalem, tidak ada orang yang mengajar Yesus dan mengajarkannya. Ketika dia bertobat, Saulus tidak langsung diterima di Yerusalem. Maka kemudian Saulus pulang ke Tarsus. Tetapi inilah kebenaran Barnabas yang ditulis oleh Santo Lukas. Barnabas menjemput Saulus di Tarsus dan mengajaknya ke Antioquia. Seorang pemimpin tahu siapa orang yang mempunyai potensi-potensi. Seorang pemimpin akan mengajak siapapun yang mau terlibat untuk mengembangkan jemaat. Seorang pemimpin tidak eksklusif berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi dia berpikir demi kemajuan jemaat. Bapak Ibu ini dia mengajak Paulus untuk ikut ambil bagian terlibat di dalam pembangunan jemaat di Antioquia. Dan karena mereka, maka jemaat Antioquia itu tumbuh berkembang. Tentu melalui dari jemaat Yerusalem. Dan di jemaat Antioquia juga untuk bersama-sama nama Kristen Barnabas juga seorang pemimpin yang rendah hati. Kristian tulisan nama Santo Lukas menulis pada awal kisah para rasul dari bab 1 sampai bab 15. Barnabas itu ditaruh di tempat yang tepat, Paulus di tempat yang tepat. Jadi dua orang ini dari awal-awal babnya ditulis Barnabas dan Paulus atau Saulus. Tetapi nanti ketika bab 16 sampai terakhir kemudian Paulus berubah, yang nomor 1 ditulis adalah Paulus dan Barnabas. Lalu kemudian nama Barnabas tidak. Paulus juga seorang pemimpin itu tidak simbol. Seorang pemimpin itu memberi kesempatan kepada orang lain tumbuh berkembang. Dan ketika dia tumbuh berkembang, Barnabas dia mengajak Saulus yang pada awalnya ditolak oleh jemaat di Yerusalem. Tetapi Barnabas tahu Paulus ini adalah
kendati ditolak di Yerusalem dan semua dan di Antioquia karena kebaikan hidup orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus orang-orang Kristen. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih, karena Paulus lah, maka kemudian gereja itu berkembang sampai ke kekaisaran Roma. Dari Paulus bahwa ada tugas yang pertama juga ada di Roma ketika Paulus menjadi kematian. Tugaslah yang menjadi teman perjalanan sampai akhir kehidupan Santo Paulus. Dia menemani sampai kematian. Ini juga menunjukkan kesetiaan, solidaritas, loyalitasnya seorang Lukas kepada pimpinan, kepada guru. Paulus menjadi guru dari Lukas, dan sama seperti Paulus yang mati menjadi martir di Roma, begitu juga Lukas yang menjadi martir demi imannya, demi pewartaan Injilnya kepada semua orang. Kita Bapak Ibu sudah kita berhidup meneladan Santo Lukas. Ada banyak hal yang dapat kita petik, ada banyak hal yang dapat kita tiru dari pribadi Santo Lukas ini. Dia adalah seorang yang peduli terhadap orang kecil karena mungkin latar belakang hidupnya adalah seorang tabib. Ia juga seorang yang luas pandangannya, tidak tergantung kepada satu budaya, satu kelompok, satu pandangan, tetapi dia mempunyai pandangan yang luas karena dia berkebudayaan Helenistik, berkebudayaan Yunani. Dan Lukas juga mewartakan keselamatan itu untuk semua orang, bukan hanya untuk kelompok tertentu, bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi keselamatan itu untuk siapapun. Padahal kita pun juga belajar untuk mewartakan Injil menjadi teladan bagi banyak orang, sebagaimana Lukas menceritakan kisah hidup Yesus mulai dari kelahirannya, karyanya, wafat dan kebangkitannya, bahkan sampai Yesus kemudian dengan Roh Kudusnya membimbing para rasul sampai ke Roma, ke Kaisaran Roma. Dan ini ditulis oleh Santo Lukas dengan teliti bagaimana Injil itu kemudian menyebar kemana-mana. Karena kewartaan Paulus yang tidak hanya Yerusalem tetapi terus sampai ke atas kekuasaan Roma. Bapak Ibu saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan, dalam Injilnya hari ini Lukas menulis bahwa tuayan memang banyak tetapi pekerjanya sedikit. Itu berarti bahwa kita semua diajak untuk ikut terlibat menjadi pekerja-pekerja di lautan Tuhan. Dengan orang apapun kita bisa menjadi pekerja-pekerja di lautan Tuhan. Bukan hanya sebagai imam, biarawan-biarawati, tetapi kita mewartakan kabar sukacita kepada semua orang dengan status pekerjaan, profesi, tugas, apapun yang kita lakukan, di sana kita bisa menjadi pekerja-pekerja yang baik. Maka kita mohon supaya kita semua diberikan Allah Roh Kudusnya membimbing kita, sehingga kita bisa mengatur semangat hidup Santo Lukas ini dan menjadi pewarta Injil dimanapun kita berada, dalam posisi apapun kita ditugaskan, dalam pekerjaan apa saja kita kerjakan, semuanya demi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.